Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, for today we are going to learn about present tense. Now, what is present tense? Present tense adalah salah satu tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Tenses sendiri adalah pembagian waktu. Pembagian waktu di dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 3, masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Present means sekarang. Jadi present tense itu adalah tenses yang menyatakan waktu sekarang. Jadi present tense sendiri bisa digunakan untuk menjelaskan 3 hal. Yang pertama, kegiatan sehari-hari atau rutinitas. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Dan yang ketiga, fakta umum. So, talking about present tense means that we are going to learn about verb and to be. Here we have 3 questions. We can see here there is wordplay, it's, rises. Dari ketiga contoh ini, semuanya adalah present tense yang menggunakan verb atau kata kerja. Kata kerja yang digunakan dalam present tense adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Now let's discuss one by one. From number 1, I play badminton every week. I as the subject, play as the verb 1, badminton as the object, every week as the adverb of time. Number 2, she eats spaghetti today. She as the subject, eats as the verb 1, spaghetti as the object, and today is as the adverb of time. Sekarang kita lihat play dan eats. Play dan eats adalah verb 1. Bedanya, di sini play tidak mendapat akhiran s, sedangkan eat mendapat akhiran s sehingga berbunyi eats. Mengapa demikian? Nanti akan kita bahas bahwa verb 1 dalam present tense penggunaannya akan tergantung kepada subjek dari kalimat. Sedangkan every week dan today adalah adverb of time atau keterangan waktu. Number 3, the sun rises in the east. Ini adalah contoh dari general fact atau fakta umum bahwa matahari terbit di sebelah timur. The sun as the subject, rises as the verb 1, in the east as the adverb of place atau keterangan tempat. Oke, present tense dibagi menjadi 2 seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Yang pertama adalah verbial, yang kedua adalah nominal. Verbial means we use verb 1. And nominal we use to be. Jika kita menggunakan verb 1, maka verb 1-nya bisa ditambahkan s, es, atau tanpa s, tergantung kepada subjek kalimat. Sedangkan jika kita menggunakan nominal, berarti kita menggunakan to be. To be present ada 3, yaitu am, is, dan are. Bagaimana penggunaan to be nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. So, today we are going to learn about present tense verbial atau yang menggunakan verb 1. As we can see here, the verb 1 is dependent on the subject. Jadi kalau kita menggunakan verb 1 itu, kita harus melihat subjeknya dulu. If the subject are I, you, they, we, atau jamak lebih dari 1 orang, berarti kita hanya menggunakan verb 1 dasar. Contohnya adalah play tadi, tanpa ada tambahan s. And if the subjects are she, he, it, atau tunggal, atau subjek tunggal, hanya 1 orang, verb 1 harus mendapatkan tambahan s, es, atau ies. Untuk menentukan tambahan s, es, atau ies ini akan ada peraturannya sendiri yang akan kita bahas nanti. As general, sentence divided into 3, positive, negative, and interrogative. Jadi kalau kalimat dalam
bahasa itu dibagi menjadi 3. Ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Now let's discuss one by one. Start from kalimat positif atau positive sentence or statement. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject, kemudian verb 1, SES. Mengapa SES-nya ada di dalam kurung? Karena ada subjek yang memakai SES, ada subjek yang tidak bisa memakai SES seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian objek dan ditambah adverb. Adverb adalah kata keterangan, baik kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Mengapa adverbnya ada di dalam kurung? Karena dalam satu kalimat kita boleh menggunakan adverb, boleh juga tidak. Now, let's see the examples. Here I have 2 examples. Example number 1, I eat bananas. Number 2, she eats bananas. Perhatikan kata it dan its. Pada kalimat pertama, it tidak mendapatkan tambahan s. Mengapa? Karena subjeknya adalah I. Sedangkan pada kalimat kedua, it mendapatkan tambahan s sehingga berbunyi its. Mengapa? Karena subjeknya adalah she. Okay. Now let's see kalimat negatif or negative sentence. Rumusnya adalah subject ditambah do atau does ditambah not. Jadi kalau kalimat negatif itu pasti ada kata not. Kemudian ditambah verb 1. Perhatikan di sini tidak ada SES. Ya, untuk kalimat negatif verb 1 tidak mendapatkan tambahan SES. Mengapa? Karena sudah diganti dengan do atau does. Jadi verb 1-nya tidak ada yang mendapat tambahan SES. Kemudian objek dan adverb jika ada. Now let's see the examples. Number 1, I don't eat bananas. Number 2, she doesn't eat bananas. Sekarang kita perhatikan tulisan yang bercetak merah. Don't eat, doesn't eat. Don't atau do not berarti tidak. Doesn't atau does not juga sama artinya tidak. Saya tidak makan pisang. Dia perempuan tidak makan pisang. Okay, now let's see the note. Do not bisa disingkat menjadi don't. Does not bisa disingkat menjadi doesn't. Selanjutnya, penggunaan don't atau do not itu adalah untuk subjek I, you, they, we, dan jamak. Sedangkan does not atau doesn't digunakan untuk subjek she, he, it, atau tunggal. Sekarang kembali lagi pada contoh 1 dan contoh 2. Mengapa eat tidak mendapat tambahan s pada kalimat kedua? Karena sudah ada doesn't. Jadi kalau dalam kalimat negatif, jika sudah ada don't atau doesn't, maka verb 1 tidak perlu mendapat tambahan ses meskipun subjeknya adalah she, he, it, atau tunggal. Okay. Now let's continue. Kalimat tanya or interrogative sentence. Rumusnya adalah do atau does berada di depan subjek. Jadi untuk membuat kalimat tanya, kita harus memindahkan posisi do atau does itu pada bagian depan. Baru kemudian kita tambahkan subjeknya dan dilanjutkan dengan verb 1, objek, adverb jika ada. Jangan lupa berikan question mark atau tanda tanya. Bagaimana menggunakan do atau does dalam kalimat tanya? Tergantung kepada subjek. Ya. Sama seperti do not tadi, do itu digunakan untuk subjek I, you, they, we, atau jamak. Sedangkan does itu sama seperti doesn't, digunakan untuk subjek she, he, it, atau tunggal. Now let's see the examples here. Number 1. Do I eat bananas?
question mark, tanda tanya. Kita gunakan do di sini karena subjeknya adalah I. Sedangkan eat tidak mendapat tambahan s. Untuk kalimat kedua, kita gunakan does. Does she eat bananas? Kita gunakan does karena subjeknya adalah she. Dan kata eat, verb 1 eat tidak mendapat tambahan s lagi karena sudah ada does. So you have to remember, jika kita ada don't, doesn't, do, atau does, verb 1 tidak mendapatkan tambahan s. You got it? Okay, now D. Cara menjawab kalimat tanya. Kalimat tanya yang berawalan do atau does akan berbunyi apakah bla 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 bla, sehingga jawaban yang mungkin akan kita berikan hanya dua. Apakah kamu sudah makan? Iya, saya sudah makan. Tidak, saya belum makan. Jadi jika kita menjawab kalimat tanya yang berawalan do atau does, hanya ada dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. So here we can see yes, koma, jangan lupa berikan koma, and then subject do atau does. Kembali lagi kita gunakan do atau does ini bergantung kepada subjeknya. Jika subjeknya adalah ayu dewi jamak berarti kita gunakan do. For example, yes I do, yes you do, yes we do, yes my friends do. Sedangkan does itu untuk subjek she, he, it atau tunggal. For example, yes she does, yes it does, atau yes my mom does. Jika kita menjawab no atau tidak, maka akan berbunyi no, subject do atau does. Karena no berarti kita harus meletakkan not di belakang sekali. Contoh, no I do not, atau no I don't, atau no she does not, atau no she doesn't. Okay, now let's see the examples here. Number 1, do I eat bananas? Apakah saya makan pisang? Yes, you do. Atau no, you do not. Atau no, you don't. Mengapa di sini subjeknya berubah menjadi you? Karena jika kita menggunakan kata saya, apakah saya, maka jawabannya adalah kamu. Begitu sebaliknya, jika kita bertanya apakah kamu, maka kita akan menjawab saya. Number 2, does she eat bananas? Yes, she does. No, she does not. Atau no, she doesn't. Now, if we talk about tenses, means that we need adverb of time sometimes. Jadi kalau kita membahas tenses, kita biasanya menggunakan adverb of time untuk memperjelas kalimat tersebut. For present tense itself, untuk present tense kita menggunakan beberapa adverb of time yang digunakan pada masa sekarang. Antara lain today, today means hari ini. Tonight, malam ini. Every means setiap. Jadi kalau every day itu setiap hari. Every week, setiap minggu. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun. Atau bisa juga kita gunakan nama hari. Every Monday berarti setiap hari Senin. Untuk nama hari kita bisa menggunakan every atau on. Every Monday. On Mondays artinya sama ya, setiap hari Senin. Tapi jika kita menggunakan on, maka kata Monday harus mendapat s di belakangnya. So on Mondays. Every Tuesday, on Tuesdays. Seperti itu. Kemudian every weekend, setiap akhir pekan. Sama seperti nama hari, kita bisa menggunakan on weekends. Tapi ingat, jika kita menggunakan on, harus ada akhiran s. Okay.
Now, rules for adding SES for the verb 1 in the present tense. Sekarang aturan penambahan SES pada verb 1 untuk subjek tunggal dalam present tense. Jadi, penambahan SES atau IES pada verb 1 hanya berlaku jika subjeknya tunggal atau she, he, it. Here we have 4 rules. Di sini ada 4 aturan ya. Start from number 1. Jika verb 1 atau kata kerja berakhiran SH, CH, SS, X atau O, maka tambahkan ES. Contoh, wash. Wash berakhiran SH sehingga kita tambahkan ES dan pembacaannya adalah washes. Selanjutnya ada watch. Watch berakhiran CH sehingga kita tambahkan ES dan dibaca watches. Jadi ES itu berbunyi is, bukan es ya. It's not watches but watches. Kemudian press. Press berakhiran SS, kita tambahkan ES sehingga berbunyi presses. Go. Go berakhiran O, kita tambahkan ES sehingga dia berbunyi goes. Fix. Fix berakhiran X, kita tambahkan ES sehingga berbunyi fixes. Next, number 2. Jika verb 1 berakhiran Y dan di depan huruf Y ada huruf hidup. Huruf hidup antara lain A, I, U, E, O. Maka tambahkan S saja. Contoh, pay. Pay itu berakhiran Y, tapi di depan Y ada huruf hidup A. Jadi kita tambahkan S menjadi pays. Buy. Buy berakhiran Y, di depannya ada U yang merupakan huruf hidup. Kita tambahkan S menjadi buys. Lay. Lay berakhiran Y, di depannya ada huruf A, yaitu huruf hidup. Kita tambahkan S menjadi lays. Say. Say berakhiran Y, di depannya ada huruf A, kita tambahkan S di belakang menjadi says. Next, number 3. Jika verb 1 berakhiran Y dan di depan huruf Y ada huruf mati. Huruf mati adalah huruf selain dari huruf hidup. Ya, maka Y dibuang. Dan tambahkan IES. Contoh, cry. Cry berakhiran Y, depannya ada huruf R. R adalah huruf mati. Selanjutnya kita harus membuang Y. CR, Y-nya kita buang, diganti IES, dibaca cries. Fry. Fry berakhiran Y, di depannya ada huruf R yang merupakan huruf mati. Kita buang Y sehingga hanya bersisa FR. Tambahkan IES menjadi fries. Modify. Modify berakhiran Y, di depannya ada huruf F. F adalah huruf mati sehingga modif, Y-nya kita buang, ditambah IES menjadi modifies. Last rules, number 4. Selain dari aturan di atas, selain dari aturan 1, 2, 3 tadi, maka cukup tambahkan S. Contoh, lips, finds, sweeps, writes, talks, and screams. For the projects of this material, I give you the table of verb 1 that you have to add verb 1 with SES and give the meaning for each words. Jadi di sini tugasnya adalah mengisi tabel penambahan imbuhan SES pada verb 1. So I give you 50 numbers. Ada 50 nomor yang merupakan verb 1 semua. Dan tugasnya adalah menambahkan verb 1 itu sendiri dengan imbuhan SES. Contoh, write menjadi writes. And you give the meaning, berikan artinya. Write berarti menulis. Okay. You can do it by yourself by saying the rules. Silakan lihat aturan dari penambahan SES-nya tadi. Dan jangan lupa berikan artinya. Number 1 until number 50. We will discuss it next. Okay. So, thank you very much for your good attention today. If you have any question, you can ask me. So, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.